Selamat datang kembali di tutorial CloudFront Desk. Kali ini kita akan belajar di salah satu modul kasir eh, yang cukup banyak dipakai di modul kasir, yaitu prosedur untuk check out tamu. Jadi eh, check out di CloudFront Desk itu dilakukan di menu kasir karena eh, yang berhubungan dengan eh, pembayaran, kemudian tagihan kepada tamu, sampai dengan proses check out itu ada di menu kasir. Sedangkan proses check in ada di menu front desk atau reception. Pemesanan kamar ada di menu booking atau reservation. Nah, sekarang kita di video kita kali ini akan belajar tentang bagaimana kita prosedur untuk men-check out-kan tamu di cloud front desk. Oke, dari dashboard kita pilih kasir, guest view. Oke, yang sudah kita terangkan di video sebelumnya tentang cash folio, bagaimana menambah charge tagihan kepada tamu dan sebagainya, terus membaca daily rate sama balance, ini sudah diterangkan di video sebelumnya. Sekilas akan kita bahas, yaitu kalau misalnya sudah 0, ini berarti sudah tidak ada tagihan dan siap untuk check out. Sedangkan kalau ada posisi di balance-nya ini ada isinya, berarti dia masih punya tagihan, harus dibayar dulu baru bisa check out. Sedangkan kalau yang minus, berarti dia masih ada deposit yang gantung. Kalau ingin check out posisi minus, berarti harus ada refund. Jadi nanti ada proses refund dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba men-check out-kan salah satu tamu, misalnya ini kamar 215, itu akan check out misalnya. Nah, ini masih ada outstanding bill-nya 270.250. Nah, ini jadi masih ada outstanding, maka ini harus ada settlement dulu sebelum dia bisa check out. Nah, oke. Ini misal Haryata sudah ada di meja kasir dan dia ingin check out, maka kita informasikan kepada beliau bahwa masih ada tagihan 270.250. Jadi dia harus bayar dulu. Nah, kalau ingin dilihat di print berapa tagihannya, maka klik tombol print ini untuk diberikan kepada Haryata. Oke. Kemudian kalau setelah diinformasikan bahwa tagihannya dia masih ada kurang 270.250, maka setelah dia bayar, maka ini harus kita tulis pembayarannya dia. Misalnya dia bayar pakai cash misalnya, maka kita tambahkan di dalam bill-nya dia tentang pelunasan dari tagihan itu. Caranya select post, pilih payment. Nah, ini sudah kita terangkan di video sebelumnya. Kalau mau check out, pilih payment, select. Nah, ini ada macam-macam cara pembayaran yang dalam kelompok pembayaran. Ini bisa ditambah, misalnya ada credit card, payment by credit card, terus misalnya City Ledger, atau misalnya transfer, misalnya begitu dan sebagainya, bank transfer. Nah, itu bisa ditambah sendiri ya. Jadi nanti akan ada video tutorial tentang bagaimana men-setup cara pembayaran. Oke, misal yang ada di sini yang paling gampang kita Haryata bayar pakai cash. Maka kita pilih cash payment. Nah, berapa yang dibayarkan oleh Haryata? Sejumlah bilnya dia 270.250, dia bayar lunas. 270.250 tanpa minus ya. Nah, jadi tidak ada angka minus di depannya ini. Kalau misalnya cash payment, langsung ditulis cash payment-nya berapa, add to bill. Nah, are you sure want to add this transaction? Oke. Nah, seperti ini. Maka balance-nya, posisi setelah add bill sukses, maka posisi balance menjadi 0 karena sudah dibayar tadi dengan cash sejumlah 270.250. Kalau kita lihat di bill-nya, tadi kita seperti saya bilang tadi bahwa kita nggak memasukkan angka minus,
tapi otomatis pada saat payment, kelompok payment, maka dia akan minus. 270 ini dibalancekan menjadi 0 dengan payment cash sejumlah 270. Ini muncul angka minus di sini ya. Minus sehingga 270 minus 270 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jadi cara menolkan itu adalah dengan melawankan dengan pembayaran payment ya. Setelah itu kita print, kita kasihkan invoice tadi, bukti sudah dibayarnya bahwa invoice tersebut sudah lunas, maka kita bisa print bill tadi untuk diberikan kepada Harrieta. Nah, pada saat kita print ini, nanti di sini ada kolom tanda tangan ya. Ada kasirnya siapa yang melakukan check out ini sama cashnya. Ini ada tulisan-tulisan ini nanti bisa di setup nanti di setup, menu setup. Nah, ini ada invoice number, date out of issue, bill to. Di sebelah sini ada kolom alamat ya. Tapi ini karena alamat tadi tidak diisi, maka ini tidak muncul di sini. Ini di print pakai tombol ini. Nah, nanti diberikan kepada Harrieta. Nah, maka ini sudah 0. Proses ini baru mengenolkan bill, tapi Harrieta belum posisi check out di data Cloud Front Desk karena dia masih ada di sini. Bedanya adalah Harrieta siap untuk di check out-kan. Nah, ini. Berarti ini tombol check out-nya untuk setelah ini 0, dia muncul tombol check out ini. Baru kita check out kan. Kita klik check out, muncul seperti ini. Cash check out tanggal sekian, room number sekian, check out di tanggal sekian, cash name-nya Harrieta. Ya. Cash feedback, excellent, misalnya excellent service, nice hotel. Nah, ini feedback yang dari dari Harrieta. Ini ada password dari kasir untuk check out. Bila ada ini ada kepentingan untuk dibuat password ya. Jadi tidak semua orang bisa check out. Kemudian tinggal kita klik check out. Ya, check out sukses. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Maka posisi Harrieta di data ini dia posisi check out tanggal sekian, jam sekian. Nah, ini posisi check out. Jadi posisi check out ada di seperti itu. Di posisi namanya check out, jamnya muncul karena sudah posisi check out. Demikian tentang sekilas tentang check out. Anda bisa praktekkan untuk data yang lain. Poin dari check out ini harus 0 sehingga muncul tombol check out. Untuk mengenolkan harus di payment. Nah, seperti itu. Jadi payment 0 bisa dilakukan dengan payment atau sebelumnya dia sudah ada deposit sehingga pada saat ada cash masuk dia menjadi 0. Kalau misalnya masih ada sisa maka dia harus di refund. Di refund misalnya ini ada advance deposit terus dia tidak jadi maka ini harus di refund. Payment refund seperti ini. Nah, seperti ini refund. Nanti kita coba untuk refund dan sebagainya. Oke. Seperti itu cara check out, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.